Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivia Felda dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang UHAMKA. Kali ini akan memaparkan sedikit mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, pertama-tama, apa sih pendidikan itu? Menurut saya, pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam membangun SDM yang berkualitas. Kita dapat melihat ini melalui kurikulumnya. Nah, kira-kira seperti apa sih kurikulum yang ada di Indonesia? Kurikulum yang ada di Indonesia ini sudah berganti kurang lebih 10 kali, mulai dari tahun 1947 hingga tahun 2013. Namun, pada tahun 90-an, kurikulum di Indonesia ini telah berganti model yang tadinya sebelumnya bersifat politis menjadi populis. Hal ini disebabkan karena Indonesia ini baru saja merdeka dari penjajahan. Nah, untuk saat ini, kurikulum di Indonesia ini menggunakan kurikulum ganda, yaitu kurikulum gabungan antara kurikulum tahun 2006 atau KTSP dan kurikulum 2013 atau K13. Hal ini dilakukan demi meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk sistem pendidikan Indonesia pada saat ini telah merampingkan beberapa mata pelajaran, diantaranya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan penambahan pada materi matematika. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai kurikulum yang ada di Jepang. Kurikulum yang ada di Jepang ini kurang lebih sama dengan kurikulum yang ada di Indonesia, akan tetapi memiliki beberapa macam perbedaan. Sekarang mari kita coba ulas mengenai kurikulum yang ada di Jepang, semisalnya di taman kanak-kanak. Nah, di taman kanak-kanak di Jepang ini, mereka ini sebenarnya lebih mereka ini lebih merupakan kepada lembaga pengembangan dan juga pelatihan kebiasaan hidup untuk anak-anaknya. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter anak yang mandiri, seperti misalnya belajar buang air besar sendiri, belajar sikat gigi, dan belajar makan, dan sebagainya. Mereka tidak membebani anak-anak untuk belajar. Hal ini sangat berbeda sekali dengan kurikulum taman kanak-kanak yang ada di Indonesia, yang dimana lebih menekankan pada pengembangan intelektual anak. Kemudian, pada kurikulum tingkat SD di Jepang ini sama dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Akan tetapi, ada perbedaan yang mencolok, yaitu pada mata pelajaran mengenai tentang kehidupan. Hal ini bertujuan untuk membentuk anak-anak ini mandiri, gitu. Mandiri dan juga lebih menekankan pada moral. Jadi intinya kurikulum pendidikan di Jepang ini lebih menekankan pada moral, kemudian baru intelektual. Berbeda sekali dengan kurikulum yang ada di Indonesia yang lebih menekankan pada intelektual anak. Kemudian untuk perjenjangnya sendiri sama dengan yang ada di Indonesia. Semisal SD itu 6 tahun sama, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian untuk jenjang strata 1 atau S1-nya juga 4 tahun. Tidak ada yang namanya ujian di Jepang untuk tingkat SD. Hal ini bertujuan lebih karena pendidikan di Jepang ini lebih mengutamakan pada sikap, kemudian baru keterampilan. Tapi di Jepang juga memiliki kesamaan seperti halnya ada namanya pelajaran moral. Nah, pelajaran moral ini sudah mencakup berbagai macam agama. Ini ada kesamaan dan ada perbedaannya. Untuk lebih rincinya, silakan Anda pelajari sendiri. Kemudian, anak-anak di Indonesia telah mulai bersekolah pada usia sekitar 4 tahun. Berbeda dengan anak-anak yang ada di Jepang. Mereka mulai bersekolah pada usia 6 tahun. Kemudian, pemerintah di Jepang mengalokasikan dana lebih untuk sekolah. Jadi, kurang lebih 97%-nya adalah biaya dari pemerintah. Orang tua hanya bayar
sisanya saja seperti misalnya membayar biaya tur dan lain-lain. Nah, pemerintah Jepang sangat menekankan pentingnya pendidikan. Untuk itu, pemerintah Jepang mewajibkan masyarakatnya untuk wajib sekolah 9 tahun. Kemudian pemerintah Jepang juga memberikan sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, baik itu warga asing yang tinggal di sana maupun masyarakatnya itu sendiri. Jadi hukumnya wajib untuk orang tua menyekolahkan anaknya, seperti itu. Nah, inilah kurikulum yang antara kurikulum yang sudah dijabarkan antara kurikulum Indonesia dengan kurikulum yang ada di Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.